Seiko, King Seiko, dan Grand Seiko. Tiga nama yang sering bikin bingung. Kenapa semuanya pakai nama Seiko, tapi harganya berbeda jauh, dari 3 jutaan sampai puluhan juta? Apa yang sebenarnya membedakan ketiganya? Halo sahabat PGJ Watches, kembali lagi bersama saya, Spinky Wijaya Kusuma. Banyak sekali yang bertanya, kok apa sih bedanya Seiko biasa, King Seiko, dan Grand Seiko? Di video ini, saya akan menjelaskan perbedaan karakter, kualitas movement, finishing, dan desain. Lengkap beserta contoh jam tangannya. Setelah video ini selesai, kalian akan benar-benar mengerti posisi masing-masing brand dalam keluarga Seiko. Sebelum kita masuk ke detail desain dan movement, penting untuk memahami kenapa Seiko memiliki 3 lini berbeda. Ini adalah fondasi dari semua perbedaannya. Seiko ini adalah mainline atau lini utama dan paling besar yang diproduksi. Disinilah kita menemukan jam tangan yang dibuat untuk pasar entry hingga mid-level. Tujuan utamanya memberikan jam tangan reliable dan value terbaik, mulai dari Seiko 5, Presage, sampai Prospex. Lalu muncul King Seiko yang lahir pada tahun 1961 dari ambisi meningkatkan presisi movement Seiko, bahkan untuk menyaingi Swiss Chronometer. King Seiko membawa karakter heritage Jepang, desain case yang sharp, dan finishing yang lebih rapi dibanding Seiko biasa. Dan akhirnya ada Grand Seiko, brand luxury yang dibuat untuk membuktikan bahwa Jepang bisa bersaing dengan Swiss high-end. Grand Seiko membawa level craftsmanship dan movement yang benar-benar berbeda kelas. Setelah kita tahu peran masing-masing lini, sekarang mari kita lihat bagaimana filosofi itu tercermin dalam desain dan identitas visualnya. Dari Seiko yang sangat fleksibel ini, kalian bisa menemukan jam tangan serbaguna. Dari kelas diver, field watch, dress watch, pilot watch, hingga skeleton dalam satu lini. Untuk King Seiko, jam tangan ini tampil dengan case sharp, faceting tegas, dan desain klasik tahun 60-an yang elegan. Model King Seiko terlihat lebih rapi, lebih simetris, dan lebih premium dibanding Seiko biasa. Dan Grand Seiko yang merupakan estetika premium Jepang. Dial Grand Seiko adalah seni. Tekstur seperti snowflake, white birch, dan dial gunung Asahi adalah contoh bagaimana Grand Seiko mengambil inspirasi dari alam Jepang. Hands dan markers dipoles dengan Zaratsu polishing yang menghasilkan kilau mirror finish tanpa distorsi. Sebelum kita masuk ke dalam movementnya, kita lihat dulu bagian luarnya dengan melihat finishing masing-masing lini yang menunjukkan keahlian tangan para pengrajinnya. Dan disinilah kelas ketiganya benar-benar berbeda. Dari Seiko dengan finishing sederhana dan fungsional, cocok untuk pengguna harian. Bracelet dan brushings-nya baik untuk harga entry level. Lalu King Seiko dengan case yang memiliki garis tajam, polish edge yang rapi, dan proporsi yang lebih elegan. Finishing-nya membuat jam ini terasa seperti dress watch premium, meski belum mencapai level luxury. Lalu Grand Seiko dengan Zaratsu polishing, dial tekstur artistik, case tanpa distorsi, dan detail indeks yang sangat presisi membuat Game S terasa seperti karya seni. Rasa pakainya adalah campuran antara kenyamanan, kemewahan, dan engineering presisi. Sekarang, setelah kita tahu perbedaan finishing, mari kita lihat masuk ke dalam movementnya. Tentu, tiap-tiap lini Seiko ini memiliki movementnya masing-masing dengan karakteristik yang berbeda. Dari Seiko dengan movement seri 4R dan 6R yang reliable, mudah diservis, dan terkenal ketahanannya. Dan juga akurasi, stabil, dan ideal buat dipakai harian. Movement King Seiko memberikan presisi lebih baik dengan konstruksi lebih halus. Power reserve 70 jam di movement 6R31 membuatnya terasa lebih premium. Beberapa model memakai movement 6L yang lebih tipis dan refined. Untuk kelas premiumnya, Grand Seiko menggunakan movement 9S mechanical dengan high beat yang punya presisi tinggi, 9R spring drive yang punya pergerakan sweep second terhalus di dunia, dan 9EF quartz yang menjadi salah satu movement quartz paling presisi yang pernah dibuat. Movement-movement inilah yang membuat movement Grand Seiko diperhitungkan sebagai salah satu yang terbaik di dunia.
Sekarang setelah kita tahu perbedaan karakter, movement, dan finishing, mari kita lihat contoh nyata jam tangan dari masing-masing lini. Lini Seiko Mainline yang biasa kita temui seperti Seiko 5 Sports yang merupakan jam tangan automatic entry level dengan build solid membuatnya cocok untuk pemula. Kalau kalian mencari yang lebih elegan, kalian bisa ke Seiko Presage Series yang merupakan dress watch elegan dengan dial bertekstur indah yang terinspirasi dari minuman koktail. Lalu buat yang ingin kualitas premium dan build quality yang solid dan desain modern, kalian bisa ke Seiko Prospex. Lalu kalau sudah siap naik level, ke lini King Seiko. Dengan King Seiko SPB 281 yang merupakan reinterpretasi modern dari King Seiko tahun 1965 yang memiliki desain tajam khas King Seiko. Lalu ada King Seiko SJE 089 yang merupakan model premium dengan movement tipis dan finishingnya yang high-end, mirip dengan 44KS yang klasik. Kita masuk naik level lagi ke Grand Seiko. Grand Seiko SBGA 211 Snowflake, jam tangan dengan movement spring drive dengan dial butiran salju yang ikonik dan case titanium yang ringan namun kokoh. Lalu Grand Seiko SLGH 005 White Birch, jam tangan yang dialnya terinspirasi dari landscape di sekitar studio baru mereka ketika musim salju tiba. Namun mesinnya mempunyai power reserve hingga 80 jam. Terakhir ada Grand Seiko SBGW 231, dress watch manual winding dengan desain simple namun sangat refined. Oh iya, tak lupa juga ada Credor yang menjadi top line produksi milik Seiko juga. Masih bingung? Jadi kesimpulannya, Seiko itu jam tangan dengan yang memiliki value dan durability terbaik. Sedangkan King Seiko, jam tangan luxury Jepang dan finishing yang lebih elegan. Dan Grand Seiko itu adalah jam tangan dengan presisi dan craftsmanship kelas dunia. Dan ketiga jam tangan ini punya tujuan berbeda dan pilihan terbaik adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sekarang sudah tahu kan? Jadi kalian ada di tim mana? Seiko, King Seiko, atau Grand Seiko? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang suka konten video seputar jam tangan mewah dan menarik lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. See you, bye-bye!